Seorang pengantar pesanan hampir menikung ketika tiba-tiba ditabrak mobil. Ia terjatuh dari motor dan terus berguling, nyaris tergilas roda. Namun setelah bangkit, pria itu mengabaikan kakinya yang berdarah dan memberitahu pelanggan bahwa pesanan akan segera tiba. Meski makanan sudah berserakan di tanah, seorang rekan kerja di dekatnya menyuruhnya tenang karena ia akan membantu mengantarkan pesanan. Maka, atas desakan rekan itu, pria yang terluka akhirnya setuju pergi ke rumah sakit. Namun, rekan yang mengambil alih ini sebenarnya adalah pemula, karena sebelumnya ia adalah programmer di perusahaan besar, tapi tiba-tiba di PHK. Ia mencari pekerjaan kemana-mana namun selalu mentok karena faktor usia, sehingga terpaksa menjadi kurir pengantar makanan. Meski pintu masuk pekerjaan pengantaran makanan rendah, pekerjaan ini tidak sesederhana yang ia bayangkan. Ia mengikuti kurir senior untuk mempelajari rute, tapi malah nyasar ke tengah jalan. Saat akhirnya menemukan restoran, pemiliknya terus menunda dan tidak mau memberikan makanan, sampai sang kurir senior muncul dan menyapa. Barulah pemilik itu menyerahkan pesanan, namun ini membuang banyak waktu. Ia buru-buru ke rumah pelanggan, tapi pesanan hampir terlambat. Dalam panik, ia salah jalan dan berputar-putar di dalam gedung. Saat akhirnya menemukan pelanggan, ia sadar makanan tertinggal di motor. Ia harus kembali mengambilnya. Tepat saat pesanan ini selesai, ia langsung mendapat notifikasi pesanan berikutnya. Ia berlari mengantarkan makanan di sebuah universitas. GPS tiba-tiba menyatakan ia telah sampai, padahal ini jelas bukan asrama mahasiswa. Ia terus bertanya arah pada orang. Syukurlah, ia akhirnya menemukan asrama, tapi penjaga keamanan tidak mengizinkannya masuk. Ia harus menelepon pelanggan dari luar gedung, tetapi pelanggan tidak menjawab. Menyaksikan pesanan semakin terlambat, ia mulai berteriak memanggil nama pemesan ke arah lantai atas. Teriakannya semakin keras, bahkan sampai terkena sepatu yang dilempar, karena dianggap mengganggu ketenangan. Tepat saat suaranya hampir habis, pelanggan akhirnya turun dengan santai. Anak itu mencoba langsung merebut bubble tea dari tangannya, namun ia terus mundur dan dengan marah menasihati anak itu. Namun anak itu malah merebut minuman dan pergi. Ia menganggap segalanya sudah berakhir. Tapi detik berikutnya, ia mendapat ulasan buruk dari anak itu. Meski pesanan-pesanan ini tidak berjalan lancar, melalui semua pengalaman itu, ia menemukan beberapa trik dan mulai menemukan ritmenya. Suatu hari, ia menggunakan keahlian pemrogramannya untuk merancang aplikasi optimalisasi rute. Kemudian, ia mengikuti rekomendasi aplikasi itu dalam pekerjaannya. Efisiensinya meningkat drastis. Namun dalam salah satu pengantaran, ia tak fokus dan ditabrak mobil yang menerobos lampu merah. Pengemudi itu langsung ingin membawanya ke rumah sakit, tapi ia berkata harus mengantarkan makanan tepat waktu, lalu kembali naik motor dan melanjutkan pengantaran. Ternyata pelanggan ini berada di klub malam. Suara bising membuatnya bingung. Namun saat orang-orang serempak mengangkat tangan untuk merayakan sesuatu, ia berhasil menemukan pelanggan dan menyerahkan makanan tepat waktu.